Halo, apa kabar teman-teman Belovers? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan coba melihat alur sebuah film komedi garapan negara Thailand berjudul Bad Genius yang dirilis pada tahun 2017. Film ini akan menceritakan seorang siswa jenius yang menggunakan kepintarannya untuk meraup keuntungan dengan cara membagikan kunci jawaban ujian kepada teman-temannya bahkan hingga ujian skala internasional dengan cara-cara yang justru dijamin akan membuat kita semua terbengong-bengong. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Yuk, langsung saja kita lihat alur filmnya. Ini dia Bad Genius. เคลื่อนล่างเคลื่อนยางหมวกกันน็อกไปใส่เร็วๆ Film dibuka dengan seorang siswi SMA bernama Lin yang baru saja pindah ke sebuah sekolah. Lin adalah seorang anak jenius yang selalu mendapat juara kelas dan berhasil menjuarai berbagai perlombaan akademik. Di sekolah barunya ini, Lin langsung akrab dengan seorang siswi anak orang kaya raya bernama Grace. Suatu hari, Grace meminta Lin untuk mengajarinya matematika karena nilai Grace selalu anjlok. Lin yang memang berbaik hati akhirnya mengajari Grace dengan sukarela. Pada hari ujian matematika, Lin sedikit terkejut melihat soal ujian yang diberikan hampir semuanya sama persis dengan yang dia ajarkan kepada Grace. Lin sedikit menoleh kepada Grace, tapi Grace yang memang otaknya agak pas-pasan masih terlihat kesusahan. Setelah berpikir sedikit, Lin akhirnya menemukan cara untuk memberikan contekan kepada Grace dengan menulis jawabannya di penghapusnya dan memberikannya kepada Grace secara diam-diam melalui sepatunya. Mereka bertukar sepatu secara diam-diam. Sayangnya, ternyata bidikan Grace masih kurang lihai. Tapi pada akhirnya semuanya berjalan lancar dan tentunya nilai ujian Grace langsung meroket. Grace pun mengajak Lin untuk merayakan hal tersebut sekalian bertemu pacarnya yang bernama Pat, yang orang tuanya juga tajir nggak kira-kira. Di tengah-tengah perbincangan, Pat sedikit membahas bahwa dia kagum dengan kesetiakawanan Lin yang membantu Grace saat ujian. Dan di luar dugaan, Pat mengusulkan agar Lin juga membantu dia selama ujian. Awalnya Lin merasa ragu-ragu, tapi Pat mengatakan dia bersedia membayar 3.000 baht atau sekitar 1,5 juta rupiah per ujian per satu mata pelajaran. Dan dia pun masih akan mengajak 5 temannya lagi. Dengan total 13 mata pelajaran yang berarti Lin akan mendapatkan 234.000 baht atau sekitar 100 juta rupiah. Gila, mantap bro. Lin sendiri berasal dari keluarga yang pas-pasan dan orang tuanya pun sudah bercerai, sehingga Lin hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Lin juga gemar memainkan piano, dan di suatu malam akhirnya sebuah ide keren terlintas di benak Lin. Lin akhirnya mengiyakan permintaan Pat tersebut dan akan memberikan contekan dengan menggunakan gerak jari seperti sedang memainkan piano, dengan masing-masing pola menggambarkan abjad jawabannya. Dan mereka semua hanya perlu mengingat pola tersebut dan memperhatikan gerak-gerik jari Lin selama ujian. Dan di hari ujian pun metode tersebut berjalan dengan sangat lancar tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun terhadap guru pengawas. Nilai Grace, Pat dan teman-temannya terus meningkat yang akhirnya makin banyak siswa yang ingin menggunakan jasa Lin tersebut. Dan Lin pun mengumpulkan uang yang bejibun banyaknya. Di suatu hari, kita diperkenalkan kepada seorang siswa bernama Bank. Yang seperti Lin, Bank juga adalah seorang siswa yang sangat jenius dengan hidupnya yang pas-pasan bersama ibunya yang membuka usaha laundry kecil-kecilan. Mereka berdua langsung menjadi murid teladan di sekolah itu serta berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Beda dengan Lin, Bank adalah siswa yang sangat jujur. Terbukti dengan saat salah satu siswa bernama Tong datang kepadanya meminta contekan saat ujian dan bersedia membayarnya, tetapi Bank tetap menolak. Hari ujian umum pun tiba. Di luar dugaan, ternyata di ujian ini terdapat dua jenis soal berbeda. Dan tentunya hal ini membuat panik Pat, Grace, dan semua teman-teman Lin yang selama ini meminta bantuannya. Lin yang memang seorang jenius pun tidak kehilangan akal. Lin memberikan kode bahwa dia mendapatkan soal jenis ke-1 dan langsung memberikan jawaban ke semua teman-temannya yang mendapatkan soal jenis ke-1.
Dan saat Pak Guru lengah, Lin langsung menukar kertas jawabannya dengan Tong yang mendapatkan soal jenis kedua yang kebetulan duduk di sebelahnya. Dengan sisa waktu yang tinggal sedikit, Lin harus mengerjakan semua soal jenis kedua dari awal, serta memberikan jawabannya kepada teman-temannya yang mendapatkan soal yang sama. Di saat-saat terakhir, akhirnya semua terselesaikan dengan baik. Tapi semuanya ternyata hanya sementara. Saat jam istirahat, Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sini terlihat Beng yang ternyata mengadukan Lin dan Tong bilang bahwa Lin sudah memberikan contekan kepada Tong. Wah, Beng memang tipe anak yang minta diselengkat sih. Walaupun Tong nggak mengaku, tetapi kepala sekolah akhirnya melihat lembar coretan milik Lin dan mengetahui bahwa Lin juga membuat coretan hitung-hitungan yang tidak ada di lembar soal miliknya. Akhirnya ayah Lin dipanggil dan Lin mengaku memberikan contekan itu. Sebagai hukumannya, Lin pun dikeluarkan dari program beasiswa. Ayah Lin marah besar dan di sini Lin hanya bisa menangis. Suatu hari, Grace mengajak Lin untuk ketemuan di sebuah restoran mewah. Dan Grace bilang bahwa dia dan Pat sedang berada dalam masalah. Karena orang tua Pat menganggap nilai Pat menjadi lebih baik semenjak menjalin hubungan dengan Grace, sehingga orang tua Pat menginginkan Pat dan Grace untuk sama-sama melanjutkan kuliah di luar negeri. Di sini, Grace meminta tolong Lin untuk kembali membantunya menghadapi tes STIC, yaitu semacam tes standarisasi untuk masuk ke universitas di luar negeri, memberikan Lin buku panduan tes STIC, serta menjanjikan akan membayar Lin sebesar 600.000 baht atau sekitar 260 juta rupiah. Bedoh! Lin pada akhirnya menolak karena tes STIC akan dilaksanakan serempak di semua negara dengan jam yang sama dan pengawasannya akan super ketat, sehingga tidak mungkin dia bisa memberikan contekan kepada Grace dan Pat. Tapi, persis saat ingin mengembalikan buku itu kepada Grace, Lin melihat jam yang menunjukkan waktu di Sydney, Australia, dan akhirnya Lin mendapatkan ide yang sangat cemerlang sekaligus nekat. Lin akhirnya mengiyakan permintaan Pat dan Grace untuk membantu mereka selama ujian STIC berlangsung, yaitu dengan cara di mana Lin akan mengambil ujian terlebih dahulu di Australia yang memiliki waktu lebih cepat dibandingkan dengan Thailand. Dengan syarat, Pat dan Grace juga harus mencari orang-orang yang juga bersedia membayar untuk mendapatkan kunci jawaban dari ujian tersebut. Rencana besar pun dimulai. Pat langsung mengajak orang-orang yang bersedia untuk membayar dalam mendapatkan kunci jawaban tersebut. Di mana di sini kita mengetahui bahwa Lin akan mendapatkan total bagian 2 juta baht atau setara dengan hampir 1 miliar rupiah untuk rencana mereka. Gila. Lin di sini menyusun rencana di mana dia akan menyelundupkan handphone diam-diam di balik tutup penyiram kloset sesaat sebelum dia memasuki ruang ujian. Dia akan mengingat semua abjad kunci jawaban dan langsung mengirimkannya kepada Pat dan Grace yang sudah standby, di mana Grace yang merupakan anak dari pemilik perusahaan printing akan mengubah kunci jawaban tersebut ke dalam barcode yang ditempelkan kepada pensil 2B yang akan mereka gunakan selama ujian. Hanya ada satu masalah di sini, yaitu di mana Lin tidak mungkin mampu untuk mengingat semua kunci jawaban seorang diri, sehingga mereka membutuhkan satu orang yang kemampuannya sama dengan Lin. Dan pastinya kalian sudah tahu kan siapa orang itu? Yap, tentunya orang itu adalah Beng. Suatu hari, Lin mendatangi Beng di rumahnya dan agak kaget melihat Beng sudah babak belur. Ternyata Beng beberapa hari yang lalu dipukuli oleh sekelompok preman karena tidak sengaja menggores mobil milik mereka. Dan Beng harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa yang ditawarkan oleh sekolahnya karena terlambat ke tempat ujian akibat hal tersebut. Lin melihat kesempatan itu dan langsung menawari Beng untuk bekerja sama dalam rencana besar pencurian kunci jawaban ujian STIC yang mereka rencanakan. Dan mungkin Beng yang sudah menyerah dan sedang membutuhkan uang akhirnya datang ke tempat Lin, Pat, dan Grace. Mereka semua melakukan gladi resik untuk rencana mereka di mana dalam hal mengingat kunci jawaban, Lin dan Beng masing-masing akan mengingat sebanyak setengah bagian dari tes tersebut. Dan hari H pun tiba, di mana Lin dan Beng sampai di Australia untuk menghadapi ujian STIC mereka.
Sesaat sebelum ujian, Lin dan Beng langsung menyembunyikan sebuah handphone di balik tutup kloset, lalu masuk ke ruangan ujian seperti biasa. Dan sesuai rencana, Lin dan Beng segera menyelesaikan ujian mereka, mengingat semua abjad jawaban sesuai jatah mereka, dan begitu waktu istirahat dimulai, mereka langsung masuk ke dalam kloset untuk mengirimkan jawaban itu kepada Pat dan Grace. Sesi pertama ujian berlangsung lancar, tetapi terlihat di sini Beng mulai merasa gugup. Di sesi kedua ujian, mereka melakukan hal yang sama, tetapi di waktu istirahat, keadaannya tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Lin harus mengantri panjang, sedangkan kloset tempat Beng berada digedor-gedor oleh pengawas ujian yang curiga karena Beng berada di dalam sana terlalu lama. Karena terlalu gugup, akhirnya aksi Beng pun ketahuan. Lin tidak sempat mengirim jawabannya karena tadi mengantri terlalu lama. Jadi Lin terpaksa mengambil handphonenya dan menyembunyikannya di dispenser minuman. Sedangkan di sini terlihat Beng dibawa ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sesi ketiga ujian yang merupakan sesi terakhir, Lin tidak mempunyai pilihan selain berusaha mengingat semua abjad jawabannya seorang diri. Akhirnya Lin sanggup untuk mengingatnya semua dengan cara mengandaikannya seperti dia sedang bermain tuts piano. Dan ketika dia sudah selesai, Lin sengaja memasukkan batang pensil ke dalam tenggorokannya agar dia muntah sehingga memiliki alasan untuk meninggalkan ruang ujian sesegera mungkin. Di sini terjadi adegan kejar-kejaran dan kucing-kucingan antara Lin dengan petugas ujian karena pada dasarnya tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ujian apapun alasannya sampai ujian selesai seluruhnya. I'm out. Pada akhirnya, Lin tertangkap oleh petugas ujian. Sesaat setelah berhasil mengirimkan seluruh kunci jawaban kepada Pat dan Grace, dan Lin berhasil membuang handphonenya. Terlihat Pat dan Grace yang langsung bergegas membagikan pensil 2B dengan barcode berisikan kode kunci jawaban dari ujian tersebut. Dan mereka semua beramai-ramai pergi ke tempat ujian mereka yang diadakan di Thailand. Lin dibawa kembali ke tempat ujian di mana dia melihat Beng sedang diinterogasi. Karena mereka sudah sepakat bahwa andai kata mereka tertangkap, mereka akan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, akhirnya Lin hanya bisa melihat Beng seorang diri sambil menahan tangis. Sepulangnya ke Thailand, Lin disambut oleh ayahnya, di mana akhirnya Lin tidak kuat menahan air matanya dan hanya menangis, menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah besar. Di sini terlihat Pat, Grace beserta siswa lainnya yang sedang berpesta pora karena mereka telah berhasil menyelesaikan ujian STIC dengan nilai yang sangat bagus. Saat Grace mengajak Lin untuk bergabung dan mengambil uang bagiannya, Lin langsung menolak dan terlihat Lin memutuskan percakapan mereka. Beberapa minggu kemudian, terlihat Lin yang mendapatkan pesan dari Beng untuk mampir ke tempat usaha laundrynya, yang ternyata sudah direnovasi oleh Beng berkat uang hasil rencana mereka waktu itu. Di sini, di luar dugaan, Beng malah mengajak Lin untuk melakukan hal serupa dengan ujian GAT yang berskala lebih besar, di mana jika berhasil, mereka masing-masing akan mendapatkan 10 juta baht atau 4 miliar rupiah lebih. Lin yang terkejut melihat sifat Beng yang sudah berubah jauh, berusaha untuk menghentikan Beng dan menolak untuk melakukan rencana tersebut. Tetapi Beng malah balik mengancam Lin bahwa dia akan memberitahukan semua rencana mereka di Australia kemarin andai kata Lin tidak mau ikut serta. Lin yang telah membulatkan tekad pun hanya bisa tersenyum dan meninggalkan Beng sendirian di situ. Film pun ditutup dengan Lin yang bersama ayahnya di suatu tempat bersama dengan para petugas dari ujian STIC kemarin, di mana Lin siap untuk memberikan pengakuan penuh atas semua perbuatannya agar terbebas dari beban moral yang selama ini dia rasakan. Nah, itu dia teman-teman Filovers, alur cerita dari film Bad Genius. Gimana nih teman-teman menurut kamu filmnya?
Film ini 100% recommended banget karena elemennya cukup lengkap. Ada unsur komedinya, ada unsur dramanya, juga ada unsur tegangnya yang dijamin akan membuat kamu ikut terbawa suasana. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan segala kemampuan dan kelebihan yang kita miliki dan selalu pergunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kamu salah jalan ataupun terbutakan oleh materi semata. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video alur film kita pada kali ini. Untuk kamu yang memiliki request mengenai film yang ingin diceritakan alurnya di sini, langsung saja bisa ditulis di kolom komentarnya ya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa sama-sama melihat alur cerita dari film yang kamu request tersebut. Terima kasih telah menonton videonya teman-teman Belovers, dan see you at the next video. Bye-bye!